Halo sahabat, salam jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari kita nikmati perjalanan dari Semarang naik kereta api Kaligung menuju Tegal ya. Nanti di Tegal kita nikmati banyak kuliner khas yang melegenda ya. Ada sauto, ada kupat gelabet, ada lengko, bahkan yang paling dinanti yaitu sate Bali Bul. Hanya mungkin kita belum ketemu, waktunya pendek karena nanti kita jam 5 sorenya sudah pulang ke Tegal, ke Semarang ya, kembali ke Semarang lagi. Ini koridor arsitektur kota, jalan menuju stasiun kereta api Tegal ya. Arahnya dari alun-alun kota Tegal, seberangnya Masjid Agung Kota Tegal, lalu melintas ke alun-alun ini menuju jalur pedestrian di sekitar lapangan Taman Pancasila. Ini ada beberapa objek arsitektur yang menarik, yaitu arsitektur heritage, yaitu pelestarian gedung-gedung bersejarah ya, kantor biro, kemudian menara ledeng, menara airnya juga bisa kita amati ya. Ini satu urban design yang menarik ya, berhasil ini di dalam menata koridor menuju stasiun kereta api Tegal. Jadi penataan elemen street furniture-nya ya, perabot jalan, kemudian ada beberapa pohon-pohon peneduh pelindungnya terintegrasi dengan Taman Pancasila ini ya. Jadi saat ini juga di stasiun kereta api Tegal sedang berbenah untuk menata menjadi bagian juga dari ruang terbuka kotanya ya, diintegrasikan dengan suasana gedung-gedung heritage-nya di depan stasiun kereta api. Jadi ini jalur pedestriannya juga cukup lebar sehingga kita bisa merasa nyaman menikmati panorama kota ya. Jadi ini terlihat beberapa elemen-elemen arsitektur kotanya ya. Memang saat ini kota Tegal ini sedang berbenah menuju kota yang sehat bagi masyarakatnya ya. Kemudian menata bagaimana jalur-jalur aksesibilitas transportasi kotanya juga bisa merasa aman bagi pengendara maupun pejalan kaki ya. Jadi stasiun kereta api Tegal ini juga masuk kategori bangunan heritage ya, yang perlu dilestarikan. Maka upaya konservasi kawasan di seberang gedung stasiun kereta api Tegal ini dilakukan pembenahan beberapa elemen-elemen yang terkait koneksinya dengan ruang terbuka Taman Pancasila. Yuk kita cek kereta apinya Kaligung ya. Kereta api Kaligung ini dari Semarang menuju ke Tegal, kemudian nanti saya akan kembali lagi sorenya pukul 5 ya. Tadi berangkat dari stasiun Poncol pukul 8.45 ya, sampai Tegal ya jam 10-an lebih 15 menit atau lebih lah sedikit. Jadi suasana interior kereta api ya, gerbong eksekutif 1 ini memang nyaman ya, ber-AC, sehingga kita duduk pun dengan seat nomor 2 ya, dari depan ini gerbong eksekutif 1, kursinya nyaman ya. Jadi saat perjalanan ke Tegal tidak merasa capek ya, kurang lebih hanya 2 jam lah kurangnya ya. Jadi ini gerbongnya, rangkaian gerbongnya ini panjang banget ya.
Jadi saat mencari gerbong eksekutif 1 ini harus sabar karena ada rangkaian ekonomi sampai 6 gerbong ya. Jadi gerbong eksekutif 1 ini persis di belakang lokomotifnya, sehingga kalau menuju Tegal nyampenya lebih duluan. Cuma saat mencari gerbong 1 ini harus berjalan kaki melewati 6 gerbong ekonomi. Dengan gerbong ekonomi pun sangat nyaman karena ber-AC ya. Hanya bedanya di seatnya, tempat duduknya berbeda. Jadi indahnya kursi dan interior di dalam gerbong bagi kita merasa nyaman karena dilayani oleh para pramugari kereta api ya. Kalau di pesawat juga namanya pramugari, apakah di kereta api juga dikenal sebagai pramugari? Jadi pramugarinya di kereta Kaligung Mas ini ramah-ramah dengan berpakaiannya rapi ya. Jadi kalau dilihat melayani para penumpang ini dengan anggun dan ramah ya, sehingga kita bisa merasa nyaman dilayani oleh keramah tamahan para awak kereta api ini. Ada ya snack-snack dan minuman ya, minuman kopi hangat, kemudian ada nasi priangan, kemudian ada snack-snack yang camilan ya. Jadi Citos pun disediakan. Jadi saat pagi menikmati perjalanan naik kereta api Kaligung ini, kita tidak merasa jenuh ya, karena bisa menikmati cemilan-cemilan ya. Meskipun ini hari Kamis malam Jumat Kliwon ya. Jadi nanti kami akan nyekar juga ke almarhum ayah dan eyang ada di Tegal ini, sehingga nanti sesampainya di stasiun kereta api Tegal ini saya tinggal naik Gojek ya. Tarifnya hanya 10.000 ke makam Mbah Panggung di kawasan makam Panggung ini. Di seberangnya ada kuliner, warung soto dan lengkonya Pian ya. Jadi nanti kita menikmati bagaimana sedapnya kuliner khas Tegal ya, Pian dengan nasi lengko bersama teh waskitel ya. Jadi panas-panas legi dan ya enak banget lah. Jadi ini menjadi sebuah perjalanan menarik bagi pengalaman naik kereta api Kaligung, karena ketepatan waktu ya, on time pun bisa dicapai oleh pelayanan PT KAI Persero ya, Persero atau PT ya, PT KAI ya. Jadi dimanjakan para penumpang kereta api ini ya, karena pelayanan juga dari para pramugari untuk menyiapkan minuman dan camilan serta snack dan sarapan pagi ini bisa dilayani dengan ramah dan baik ya, sehingga ini menjadi menarik. Perjalanan ke Tegal ini jadi pengalaman yang unik dan sangat baiklah perjalanan ke Tegal, kota bahari ya. Jadi di sini para pramugarinya baik-baik semua. Silakan teman-teman, nanti kami akan melanjutkan jalan-jalan sambil menikmati snack Citosnya sama minum hidro kokonya ya. Ya
Tegal sangat unik, Tegal sangat menarik. Jangan lupa wisata ke kota Tegal sebagai kota bahari ini sungguh membuat kenangan menarik ya, karena saya lahir di kota Tegal dan ini sudah sampai di stasiun kereta api Tegal. Kita cari Gojek untuk menuju ke pesarean makam Mbah Panggung untuk nyekar para leluhur ya. Jadi kurang lebih perjalanan 2 jam lebih lah sedikit ya. Kita merasa nyaman menikmati gerbong kereta api Kaligung ya. Nyaman, tepat waktu ya, dan kita tidak merasa capek maupun lelah. Yuk sahabat, nanti kita menuju ke warung soto Pian untuk menikmati nasi lengko, nasi khas kota Tegal. Di samping ada soto tauco di Moro Tresnonya dekat alun-alun Masjid Agung kota Tegal. Tapi tadi sate balibulnya belum siap ya. Jadi ketika makan siang di warung sotonya Moro Tresno belum ada sate balibul yang disiapkan untuk makan siang. Ya, kami bersama kakak dan ponakan sangat menikmati kuliner khas yang melegenda ya. Jadi ini sebuah memori kembali saat masa kecil kami ada di kota Tegal ya, sampai menjelang kuliah kami pindah ke Semarang. Jadi kota Tegal memiliki memori indah lah mengenai kota Tegalnya, pengalaman bersekolah, kemudian bergaul dengan sahabat-sahabat terbaiknya ya. Jadi kami merindukan sahabat-sahabat, teman-teman ketika di SD dekat alun-alun ya, kelas 1 sampai kelas 4 kami ada di SD berapa itu ya, di sebelahnya Biskup Dewi dulu ya. Kemudian pindah ke Kalimati, sekolah di SD Negeri 31 kelas 4 sampai kelas 6 lulus, melanjutkan ke SMP berapa ya, SMP Negeri 4 Setiabudi ya. Jadi teman-teman saya masih ada koneksi beberapa sahabat-sahabat yang masih ingat teman-teman di SMP Negeri 4 Tegal ya, Setiabudi, kemudian melanjutkan sekolah di STM YDW. Ini warungnya soto tauco Moro Tresno ya. Jadi ini selalu rame menikmati soto tauconya, ini legit banget nih di Tegal nih ya, ini kental banget. Dagingnya juga banyak, ini daging bisa menggunakan daging maupun babat. Jadi ada tauge, ada bumbu-bumbu yang membuat kita tergiur terus. Habis 2 mangkok nih, kalau 1 mangkok itu mangkoknya tidak terlalu besar sehingga kita kalau nambah lagi, khasnya tauco Tegal ini menggoyang lidah untuk selalu kembali menikmati soto Moro Tresno ini. Dan disajikan juga teh wasgidel tadi, teh pocinya juga ada ya. Nah, ini menuju pulang ke Semarang jam 5 kami sudah menuju ke stasiun mencari gerbong eksekutif 1 berada di depan, di belakangnya lokomotif. Ini masih lengang ya, beberapa penumpang belum hadir sehingga
suasananya suasana lengang sekali ini. Jadi nanti sampai Semarang kira-kira pukul 19 atau jam 7 malam, sampai di stasiun Poncol nanti kita nge-Grab ya. Jadi di stasiun Poncol sekarang ada layanan nge-Grab. Baik sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, matur nuwun.